Video konvoi motor 5 orang WNA tanpa menggunakan helm dan bertelanjang dada ini viral di media sosial. Mereka terlihat mengendarai sepeda motor metik melewati underpass Simpang Dewa Ruci, Kuta Badung. Diketahui motor tersebut disewa 2 WNA asal Australia atas nama Oscar James dan Curtis Ruban yang disewa sejak 28 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Benar, motor tersebut disewa oleh warga negara asing yang berasal dari Australia berinisial Oscar James dan Curtis Ruben. Telah dikembalikan karena kedua warga negara asing tersebut sudah kembali ke negara asalnya. Polda Bali menghimbau kepada masyarakat khususnya pemilik rental kendaraan untuk memberikan arahan kepada pihak yang akan menyewa kendaraan agar tertib berlalu lintas dan mematuhi kesopanan di jalan raya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Wana wisata yang berdiri di kawasan hutan pinus dekat dengan aliran Sungai Ciherang ini menawarkan berbagai wisata alam yang memacu adrenalin. Berkonsep wisata outdoor, sangat pas untuk aktivitas outbound maupun camping bersama keluarga. Selain itu, terdapat pula flying fox, panahan, skybike, dan berbagai permainan anak. Sambil merasakan sensasi alami lingkungan yang masih sejuk dan bersih, pengunjung juga bisa berenang di kolam yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Ada panah-panah gitu, di sini banyak banget wahananya, ada kolam renang, terus ada wahana outbound, flying fox dan sebagainya. Nanti teman-teman mungkin bisa ke sini ya, cobain langsung gitu. Lagi main aja. Sama siapa aja nih? Sama anak-anak, sama keluarga. Suasananya gimana sih di sini? Suasananya enak, dingin. Wahananya ada sepeda gantung, flying fox, panahan, spot-spot selfie, itu kolam renang. Kalau tiket masuk aja kan cuma 20.000. Kalau paket sama wahana 40.000, itu udah semua wahana bisa dipakai. Cukup merogoh kocek Rp20.000 untuk tiket masuk, ditambah Rp40.000 untuk permainan, pengunjung dapat menikmati semua wahana yang tersedia. Rata-rata wisatawan mengaku puas setelah menikmati berbagai permainan di kawasan wisata ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan saya Bima Syaputra. Berikut buletin Indonesia selengkap. Kebocoran pipa gas amonia milik PT Danesja di Jalan KS Tubun, Poang Jaya, Kota Tangerang berdampak besar bagi warga dan lingkungan sekitar. Selain membuat puluhan warga mengalami sesak nafas dan mual, kebocoran gas juga mengakibatkan pohon di sekitar pabrik berubah warna kecoklatan dan mengering. Itu katanya tanaman pada kering Pak, daunnya Pak. Kering. Ikan pun pada mati, burung banyak yang burung juga ada sebagian yang mati. Gitu. Keras itu amoniaknya. Sebelumnya puluhan orang dibawa ke rumah sakit akibat menghirup gas amonia yang berasal dari pabrik es mengalami kebocoran. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab bocornya pipa gas. Sementara pemerintah Kota Tangerang tengah mengkaji lingkungan atas keberadaan pabrik es yang berada di sekitar permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kejadian pas jam 3. 2 orang meninggal sementara 40 orang lainnya luka parah setelah bus yang mereka tumpangi untuk berwisata terguling dan tergelincir di Jalan Mangunan Imogiri, Bantul. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Panembahan, Senopati, Bantul. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Bus Saitu Trans yang mengangkut 54 orang terguling di Jalan Mangunan Imogiri, Bantul saat menempuh perjalanan dari lokasi wisata Puncak Becici, Mangunan, Bantul menuju Pantai Parangtritis. Bus yang membawa rombongan wisata ini tiba-tiba terbalik saat melewati jalan yang menurun tajam dan berliku-liku. Melihat kejadian naas ini, warga sekitar bersama petugas PMI dan relawan langsung melakukan evakuasi dan melarikan puluhan penumpang bus yang menderita luka-luka ke Rumah Sakit Panembahan, Senopati, Bantul. Namun 2 penumpang bus ditemukan meninggal dunia akibat terjepit badan bus.
Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan minta keterangan driver ya untuk kronologi karena info dari masyarakat bis tadi sempat berhenti di atas dulu, baru dia melanjutkan perjalanan, baru terjadilah kecelakaan. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengemudi bus yang merupakan warga Karanganyar, Jawa Tengah saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Libur panjang, kepadatan arus lalu lintas kendaraan terlihat di dua kawasan wisata. Wisatawan dari kota Bandung menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat alami kemacetan. Bahkan kemacetan sudah terjadi dari pintu keluar tol Paster, Kota Bandung. Tidak hanya di Bandung, pemirsa, kepadatan juga terjadi di kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau padat merayap. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju arah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada libur akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isra Mi'raj dan Imlek, arus lalu lintas terpantau mulai padat dari kawasan Jalan Pastur hingga kawasan Ledeng. Bahkan selepas kawasan Ledeng, arus lalu lintas menuju jalur utama Bandung-Lembang juga terjadi penumpukan volume kendaraan. Dari data Jasa Marga tercatat sudah ada 39.942 kendaraan yang masuk kota Bandung melalui pintu tol Pastur sejak Rabu malam. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Destinasi wisata favorit di jantung kota Yogyakarta ini sejak pagi hingga sore diserbu ribuan wisatawan. Dalam rangka libur panjang ya Kak, jadinya mau liburan ke sini. Dari mana? Dari Magetan. Oh, Magetan. Ya. Hari ini memang khusus ke Malioboro atau juga keliling ke yang lain juga ini? Ini hari kedua, kemarin udah di Taman Sari. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini membuat arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Malioboro padat merayap oleh kendaraan pribadi wisatawan. Tidak hanya sepanjang Jalan Malioboro, jalur pedestrian juga tampak ramai dipadati wisatawan, termasuk pusat sentra oleh-oleh di teras Malioboro 2. Dari Bandung dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Memasuki hari kedua libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Kemacetan mulai terlihat sejak keluar tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Antrian kendaraan mengular hingga 3 km mulai exit tol Ciawi menuju Simpang Gadok dan Pasir Angin Megamendung sejak pagi tadi. Kemacetan terjadi akibat melonjaknya jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta bertepatan dengan libur cuti bersama dan Imlek. Guna menghindari kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor memperlakukan rekayasa arus lalin berupa ganjil genap serta pemberlakuan rekayasa lalin sistem satu arah. Diperkirakan lonjakan arus liburan akan mengalami peningkatan hingga Sabtu besok. Tanggul Sungai Wulan jebol, 2 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Kamis siang diterjang banjir. Ketinggian genangan di pemukiman sampai 1,5 meter. Banjir juga terjadi di jalur Pantura hingga membuat jalan nasional lumpuh. Arus banjir yang melimpah hingga ke jalur Pantura wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat jalur Pantura lumpuh. Di sejumlah titik, ketinggian air mencapai hingga 50 cm dan cukup membuat semua kendaraan yang melintas melambat hingga mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Wulan wilayah Ketanjung, Kecamatan Karanganyar jebol. Hanya selisih jam, luapan air Sungai Wulan langsung menerjang 2 desa di Kecamatan Karanganyar. Debit air yang terus bertambah membuat petugas harus mengevakuasi warga Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bermodal perahu karet, petugas memprioritaskan orang sakit, manula, anak-anak, dan wanita. Petugas juga berpacu dengan bertambahnya debit air agar tidak ada korban jiwa yang terjebak di dalam rumah. Walau banjir sudah meninggi, beberapa warga masih nekat masuk pemukiman untuk menyelamatkan harta bendanya. Dari Demak, Jawa Tengah, Suma Wijaya, iNews melaporkan.
Sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban salah tangkap dan sempat diikat serta dipaksa mengaku perampok oleh sekelompok oknum polisi berpakaian preman di sebuah SPBU. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok preman yang kerap melakukan pemalakan terhadap sopir dan pengunjung pasar. CCTV merekam aksi sekelompok oknum polisi berpakaian preman tengah menyergap sebuah mobil yang ditumpangi oleh sepasang suami istri di sebuah SPBU di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menggunakan 5 unit mobil, para oknum polisi mengepung dan menyergap korban hingga menodongkan pistol dan memaksa korban mengaku sebagai perampok. Meski akhirnya dilepaskan, korban mengaku trauma, apalagi tidak ada kata permintaan maaf dari pelaku. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian berpakaian preman dengan sejumlah oknum preman ini pun terjadi di kawasan Pasar Raya Kota Padang. Tindakan represif dilakukan seiring dengan maraknya aksi premanisme di kawasan Pasar Raya Kota Padang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Mulai dari menodongkan senjata tajam hingga pemalakan berkedok uang keamanan dan kebersihan kepada pedagang dan pengunjung pasar. Media sosial dihebohkan dengan video cekcok antara pengendara truk dengan oknum polisi lalu lintas Polres Labuan Batu Selatan hingga berujung pada pecahnya kaca truk. Kasat Lantas AKP Erwin Gultom membantah bahwa anggotanya telah melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Atap depan kelenteng Kuangkung di Kota Makassar ambruk jelang tahun baru Imlek dan menimpa 2 pekerja yang sedang mengecat dan memasang lampu. Akibatnya, 2 korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya melukai pekerja, ambruknya atap kelenteng juga membuat sejumlah altar dan meja diselimuti debu. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Beberapa letusan disertai suara dentuman terdengar oleh warga Bukit Tinggi, sekitar 15 km dari Gunung Marapi. Selain erupsi berupa letusan, Gunung Marapi juga mengalami hembusan abu vulkanik terus-menerus. Kepadatan penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat terjadi dari hari perdana masa libur panjang pekan ini. Dari data keberangkatan hari ini, sebanyak 23 bus diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dengan total 286 orang penumpang. Mayoritas calon penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres didominasi dengan tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, H-1 jelang Imlek, para perajin roti keranjang dibanjiri pesanan. Di Jember terdapat perajin kue keranjang yang unik dibuat dengan rasa durian. Rasanya yang enak dengan tekstur tidak terlalu lengket membuat kue keranjang ini laris manis diburu pembeli. Jika kue keranjang biasanya hanya beraroma original. Namun warga di Jember, Jawa Timur ini berhasil membuat kue keranjang rasa durian. Adalah Feni, perajin kue keranjang yang kreatif lain daripada biasanya. Hal ini dilakukan Feni lantaran selain Jember memang pusat durian, jelang Imlek ia pun membuat kreasi durian yang dicampur ke bahan kue keranjang. Untuk pembuatan kue keranjang rasa durian ini pun mudah. Sangrai gula putih hingga cair. Selanjutnya gula dimasukkan dalam tepung ketan yang sudah diberi durian. Beri bumbu. Setelah itu aduk hingga merata. Dan adonan dimasukkan ke dalam cetakan khusus. Kukus hingga 8 jam. Yang khas itu kan original, jadi kita buat varian yang baru, durian. Biar lebih menarik ya untuk kalangan anak muda kan yang nggak suka dengan kue keranjang karena kan lengket. Jadi kita buat ada yang rasa-rasa biar mereka mau untuk mengkonsumsi kue keranjang yang udah lama. Yang penasaran, harga kue keranjang kecil dibanderol Rp10.000. Sedangkan kue keranjang yang besar Rp20.000. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan.
Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili, Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Jawa Barat bersolek dengan beragam hiasan pernak-pernik Imlek. Ribuan lampion dipasang sebagai pelita penerang kehidupan di tahun Shio Naga. Umat Tionghoa di Kota Cirebon mulai disibukkan dengan memasang 1000 lampion, baik di sepanjang jalan pintu masuk hingga area dalam Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Pemasangan lampion ini guna menyemarakan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili, peralihan dari tahun Shio Kelinci menuju Shio Naga. Selain itu, umat Tionghoa meyakini pemasangan lampion ini memiliki makna sebagai penerang kehidupan selama 1 tahun mendatang. Tak hanya lampion, di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon akan juga dipasang ratusan lilin raksasa berukuran 1000 kati atau sekitar 600 kg pada puncak malam perayaan Tahun Baru Imlek. Pemasangan lilin raksasa yang paling besar itu di sini 1000 kati ya. Setiap tahun itu ada pemasangan lilin raksasa dari 20 kati sampai 1000 kati. Rencananya, 1000 lebih jemaat Tionghoa dari berbagai daerah akan menghadiri ibadah perayaan Tahun Baru Imlek di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, tokoh muda kreatif Angela Tanusudibyo disambut meriah para influencer di Kota Pahlawan, Surabaya. Selain tentang konten kreator dan potensi ekonomi yang didapat anak muda, mereka juga berdiskusi tentang pemimpin masa depan Indonesia yang bisa menjembatani para kreativitas anak-anak muda Indonesia. Para influencer Kota Pahlawan, Surabaya berdiskusi dengan tokoh muda tanah air Angela Tanusudibyo. Angela dinilai para influencer ini sebagai tokoh yang inspiratif. Tidak hanya bertukar pikiran, para influencer ini juga menyampaikan aspirasi mereka tentang potensi ekonomi kreatif ke depan. Mereka sangat-sangat kritis juga bertanya mengenai bagaimana kelangsungan ke depannya konten kreator, khususnya dari segi pajak dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah mulai memikirkan bahwa konten creating ini bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa menjadi peluang usaha ke depannya. Akan bisa mendorong anak-anak muda dan Gen Z dan milenial agar bisa lebih aware tentang masalah-masalah sekarang itu apa dan juga tentang apa yang paling bagus untuk masa depan Indonesia. Dalam diskusi ini juga membahas sosok pemimpin yang dapat menjadi jembatan bagi para influencer dan pelaku ekonomi kreatif lainnya dalam berkreasi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan tertutup dengan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Jakarta. Ganjar menyebut siap meninjau ulang izin tambang dan perkebunan sawit jika dirinya terpilih jadi presiden nanti. Sementara itu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menghadiri kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat. Usai menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Jakarta. Pertemuan yang digelar di kantor WALHI berlangsung secara tertutup Kamis malam. Usai pertemuan, Ganjar menyatakan akan meninjau ulang izin tambang dan perkebunan sawit apabila nanti dirinya terpilih sebagai Presiden RI. Sementara WALHI sendiri menyambut baik keputusan Ganjar yang menyetujui usulan WALHI tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir dalam kampanye akbar di lapangan Nagrek, Bandung, Jawa Barat, Kamis kemarin. Dalam orasinya, Muhaimin berjanji jika terpilih sebagai Wakil Presiden akan mengubah mekanisme subsidi pupuk bagi petani agar semakin mudah didapatkan. Muhaimin juga melakukan simulasi pencoblosan di hadapan para pendukungnya. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menggelar temu kader dan relawan di Gelora Bandung Lautan Api. Kampanye yang bertajuk Temu Kader Pagelaran Anak Bangsa ini dihadiri kader dan simpatisan PAN se-Bandung Raya. Kampanye juga menampilkan pesta kesenian hingga hiburan dari musisi papan atas tanah air. Tim Liputan